Di khumul itu adalah tidak adanya terkenal. Wah, Pak, berarti orang yang terkenal itu berarti mboten ikhlas. Nah, niku terlalu cepat mengambil kesimpulan dari apa yang kita pelajari ini. Sanes ngoten. Jadi kalau disederhanakan niku ngeten. Orang itu harus belajar dulu sampai menjadi pohon yang tinggi dengan akar yang kuat. Akar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah tinggi, ngerti. Nah, baru kemudian terkenal itu tidak berpengaruh bagi dia. Ngoten. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Jadi tidak perkara orang mau mencaci, tapi karena memang sudah bukan dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang, karena sakarepe dhewe kan enten orang seperti itu. Yang napa? Ndablek istilahnya kan. Ndablek pokok. Tapi akarnya itu sudah betul-betul tertanam dengan kuat. Apakah orang seperti itu tetap nggak bisa tumbang, Pak? Nggih, itu diantaranya ya masih tetap bisa. Sebagaimana pohon itu sekuat apapun, kalau goncangannya lebih kuat lagi, ya bisa tumbang. Tetapi kemungkinannya sangat kecil sekali. Oleh karena itu, para wali itu kalau di persentase yang sudah jadi wali kemudian turun itu jarang sekali. Artinya godaan-godaan itu mampu mereka hadapi, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara kalau belum mempunyai ketetapan yang kuat dalam jiwa, terkenal sedikit itu sudah bisa kemudian merubah niat yang awalnya ikhlas bisa jadi menjadi tidak ikhlas. Wah, ini tak gawe ngene luwih terkenal maneh iki, luwih viral lagi gitu. Atau wah, wis terkenal ya, iki naripe kudu dhuwur iki. Kan ngoten. 20 juta iki kudu mosok mung 5 juta wae kan ngono. Nah, kan itu terjadi ngoten, Pak. Terjadi banyak cerita sampai ke saya betapa kalau tarif-tarif itu ya ngeri-ngeri juga ngoten. Ya karena tidak hanya sekedar akhirnya menjadi mencari ilmu sama-sama, tapi karena ada keartisannya kan ngoten. Jadi mahal ngoten. Nah, itu bahayanya, salah satu bahaya. Bahaya yang lain itu adalah karena sudah terkenal, lalu kemudian selain godaan uang, itu godaan untuk mencapai jabatan. Nah, wis terkenal ya. Biasanya kemarin itu kemana-mana kalau pengajian ikhlas, tapi karena sudah terkenal, wah ini terkenal mana iso nyalon anggota DPR ini kan ngoten. Nah, ini kok jadi saat dia berangkat itu yang ada di benaknya bukan li'ila'i kalimatillah, tidak untuk meninggikan kalimat Allah, tidak menyebarkan ayat-ayat Allah, menjelaskan ayat-ayat Allah, mengagungkan nama Allah, tetapi karena dia ingin ditinggikan. Nah, niku bahayanya kalau belum Astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, wabil khusus Pak Agus, Pak Kardi, dan Pak Dwi, Pak Ucok, Pak Herman, dan ini Pak Nanu, dan belum mboten apal satu persatunya nggih, semuanya mawon. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa silaturahim kembali untuk juga membahas tentang kapasitas dan kualitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan panduan kitab Al-Hikam. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan terakhir kita membahas tentang rahasia-rahasia ikhlas, yang mana kalau kita simpulkan dari pengajian sebelumnya, itu ada 3 golongan terkait dengan ikhlas. Ada yang namanya ikhlasnya para ahli ibadah. Yang kedua, ikhlasnya para pecinta. Kalau yang pertama tadi disebut ikhlasnya para abidin, kalau ikhlasnya para pecinta disebut muhibbin. Nah, kalau yang ketiga disebut arifin. Nah, itu memang trap-trapan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, peningkatan itu dari yang pertama, kalau kita sudah bisa yang pertama, ditingkatkan ke yang kedua, dan ditingkatkan ke yang ketiga. Yang tidak masuk di golongan ketiga-tiganya itu ya kalau ibadah, tapi untuk dalam rangka agar dipilih jadi anggota DPRD. Biasanya nggak pernah Jumatan, sekarang rajin Jumatan, nyalek ternyata. Umpamanya kalau di sini mboten enten. Nah, itu bukan masuk ikhlas itu kalau itu. Nah, kalau ikhlasnya ahli ibadah, itu masih berharap dengan ibadahnya itu mendapatkan kemakmuran dunia dan akhiratnya. Mungkin saya nih daripada yang tadi gitu, yang ibadah karena ada keinginan nyalek contohnya. Nah, kalau ikhlasnya para muhibbin itu adalah ikhlasnya orang-orang yang memahami betapa ibadahnya itu tak punya arti kalau dibandingkan karunia yang begitu besar kepada dirinya, sehingga dia ibadah itu betul-betul karena rasa terima kasih yang bukan untuk minta lagi. Kan enten orang rasa terima kasih tapi untuk minta lagi. Saya tak terima kasih nggih, tapi diparingi malih lho. Nah, niku tidak ada di benaknya, tapi betul-betul karena rasa terima kasih, walaupun Allah yang Maha Kasih akan mengasih lebih banyak kepada orang yang berterima kasih itu, tapi bukan kita yang nyunggak-nyunggak. Yang ketiga itu adalah ikhlasnya para ahli arifin, itu sudah mengetahui dirinya dan kemudian mengenal Allah sehingga tahu bahwasannya penyembahan ibadah yang ia lakukan itu adalah semata-mata karena haknya Allah dan juga karena kewajibannya dia, karena dia mengenal Allah. Memang Allah itu adalah Tuhan yang patut pantas disembah, dan dia sebagai seorang hamba pantasnya ya nyembah. Kemudian apakah dari ketiga orang-orang itu, dari ketiga golongan itu ibadahnya lain-lain? Mboten nggih sami, salatnya nggih seperti itu, tetap seperti itu. Yang beda itu adalah apa yang di dalam diri yang dinamakan ikhlas itu. Nah, itu hikmah yang ke-10. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas hikmah yang
11. Nah, hikmah yang ke-11 ini kita akan dibawa oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, dibawa untuk bagaimana caranya agar orang itu bisa lebih ikhlas. Bisa lebih ikhlas. Qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, itfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan lam la yatimmu nataijuhu. Itfin wujudaka, kuburlah wujud eksistensimu, tanamlah kedirian kita, ego kita, fi ardil khumul, dalam bumi kerendahan atau ketiadaan. Maksudnya ya bumi yang paling dalam. Fama nabata mimma lam yudfan, segala tumbuhan atau segala sesuatu yang tumbuh yang tidak ditanam, la yatimmu nataijuhu, maka tidak sempurna buahnya. Ini ibarat kalimat yang pertama itu hikmah, ungkapan pernyataannya. Kalimat yang kedua itu adalah ilustrasinya. Jadi agar orang itu bisa bergerak menuju ikhlas yang lebih baik, egonya ditanam dalam-dalam. Ego itu mulai dari saya ada. Itu pertama. Ego paling dasar. Saya lebih baik dari samping saya. Itu ego yang berikutnya. Ini ego kurang bagus nggih. Itu yang harus ditanam itu ngoten. Nah, kalau ego yang berikutnya itu adalah saya yang terbaik dari semua yang ada. Jadinya seperti Fir'aun. Iblis kan juga seperti itu nggih kisahnya. Mengapa iblis itu menjadi terlaknat itu adalah karena saya lebih baik daripada Adam. Sebelumnya iblis itu adalah orang yang terbaik ke orang. Iblis itu ada penafsir yang menafsirkan bahwa iblis itu adalah jin. Jin yang baik sekali sehingga melebihi baiknya para malaikat. Sehingga dia ini dolannya kali malaikat, bahkan jadi pemimpinnya malaikat. Sama seperti manusia, kalau bisa bagus sekali, manusia akan menjadi lebih baik daripada para malaikat. Seperti Rasulullah contohnya. Jin niku nggih ngoten niku. Itu sudah menjadi makhluk paling baik di antara yang ada saat itu. Nah, begitu diciptakan Nabi Adam diminta sujud menghormat. Enggak mau, biasanya itu wis jadi wong gede, dak iki dikon hormat. Padahal yang nyuruh, yang mencipta yaitu Allah. Merasa lebih baik, akhirnya dia terlaknat. Itu karena merasa lebih baik daripada semua makhluk. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, kalau di dalam Quran surat Ibrahim, surat Ibrahim niku surat ke-14 ayatnya 24 dan 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin as'aluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuat perumpamaan kalimat yang baik
seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Para ulama beberapa menafsirkan ini yang dimaksud adalah kalimat tauhid la ilaha illallah yang tadi kita lantunkan bersama-sama. Itu adalah kalimat yang baik. Itu kalau tanamnya benar baik, maka dia akan membawa kita sampai nanti menikmati hasilnya di langit, ibaratnya begitu. Itulah ilaha illallah. Sama, segala aktivitas kita itu sebenarnya adalah aktualisasi dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu akar. Nah, kalau aktivitas kita yang namanya ibadah-ibadah kita kok mboten enten la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya, berarti niku lepas dari akar. Nah, berarti tiap ibadah harus muni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sanes muninya, tapi niatnya harus ada pengabdian kepada Allah, pengakuan keagungan Allah, pengakuan hanya Allah yang patut disembah, dan cara ibadahnya adalah menganut ibadah Rasulullah. Nah, ini ada hubungannya dengan hikmah yang tadi, yang ke-11 itu ya, hubungannya adalah kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik. Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Tadi kan diumpamakan yang namanya ikhlas itu bisa dipandu kalau kita menanam diri kita, ego kita dalam-dalam, sehingga bisa tumbuh seperti pohon yang baik. Kita baca bersama-sama syarahnya dari Syekh Asy-Syarqawi. Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah. Mudah-mudahan Allah merahmati Syekh Syarqawi. Idfin mendemo sapa sira wujudaka ing wujud nira fi ardil khumul ing dalem bumi khumul, bumi kang bumi nek maknai khumul niku napa nggih? Tadi nggih bumi kosong gitu. Ai fil khumuli tegese ing dalem khumul. Wa huwa utawi khumul itu adamus syuhra. Khumul itu adalah adam syuhra, iku ora onone kuncara asyabihi kang den serupake bi ardin kelawan bumi. Jadi khumul itu adalah tidak adanya terkenal. Wah, Pak, berarti orang yang terkenal itu berarti mboten ikhlas. Nah, niku terlalu cepat mengambil kesimpulan dari apa yang kita pelajari ini. Sanes ngoten. Jadi kalau disederhanakan niku ngeten. Orang itu harus belajar dulu sampai menjadi pohon yang tinggi dengan akar yang kuat. Akar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah tinggi, ngerti. Nah, baru kemudian terkenal itu tidak berpengaruh bagi dia. Ngoten. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Jadi tidak perkara orang mau mencaci, tapi karena memang sudah bukan dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang, karena sakarepe dhewe kan enten orang seperti itu. Yang napa? Ndablek istilahnya kan. Ndablek pokok. Tapi akarnya itu sudah betul-betul tertanam dengan kuat. Apakah orang seperti itu tetap nggak bisa tumbang, Pak? Nggih, itu diantaranya ya masih tetap bisa. Sebagaimana pohon itu sekuat apapun, kalau goncangannya lebih kuat lagi, ya bisa tumbang. Tetapi kemungkinannya sangat kecil sekali.
Oleh karena itu para wali itu kalau di persentase yang sudah jadi wali kemudian turun itu jarang sekali. Artinya godaan-godaan itu mampu mereka hadapi biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara kalau belum mempunyai ketetapan yang kuat dalam jiwa, terkenal sedikit itu sudah bisa kemudian merubah niat yang awalnya ikhlas bisa jadi menjadi tidak ikhlas. Wah, ini tak gawe ngene luwih terkenal maneh iki, luwih viral lagi gitu. Atau wah wis terkenal ya, iki naripe kudu dhuwur iki kan ngoten. 20 juta iki kudu mosok mung 5 juta wae kan ngono. Nah kan itu terjadi ngoten Pak, terjadi banyak cerita sampai ke saya betapa kalau tarif-tarif itu ya ngeri-ngeri juga ngoten. Ya karena tidak hanya sekedar akhirnya menjadi mencari ilmu sama-sama, tapi karena ada keartisannya kan ngoten. Jadi mahal ngoten. Nah, itu bahayanya, salah satu bahaya. Bahaya yang lain itu adalah karena sudah terkenal, lalu kemudian selain godaan uang, itu godaan untuk mencapai jabatan. Nah, wis terkenal ya. Biasanya kemarin itu kemana-mana kalau pengajian ikhlas, tapi karena sudah terkenal, wah ini terkenal mana isok nyalon anggota DPR ini kan ngoten. Nah, ini kok jadi saat dia berangkat itu yang ada di benaknya bukan li'ila'i kalimatillah, tidak untuk meninggikan kalimat Allah, tidak menyebarkan ayat-ayat Allah, menjelaskan ayat-ayat Allah, mengagungkan nama Allah, tetapi karena dia ingin ditinggikan. Nah, niku bahayanya kalau belum tetap. Wa tafnu wujudika fihi, utawi mendem wujudmu. Kok jadi bahasa Indonesia lagi. Wa tafnu wujudika, utawi mendem wujud nira fihi ing dalem khumun. Allah tata'ata iku yen ta ora nandangi sapa sira asbab syuhrati ing pira-pira sebabe kuncara bi anta'rido kelawan yen ta mapaki sapa sira nafsaka ing awak nira lil manasibi marang pira-pira kedudukan wa ghairiha lan liyane kedudukan. Mimma bayane saking barang fihi kang tetep ing dalem ma apa intisyarus sibati gumelare sesebutan. Jadi di antara godaan-godaan itu adalah karena semakin tersebarnya sebutan-sebutan. Sebutannya apa? Sebutan namanya gitu, namanya disebut gitu. Kadang-kadang niku sangat bahaya. Karena orang-orang yang seperti itu kalau tidak mampu menahan dirinya, akhirnya bahkan orang di sampingnya saja itu dianggap kecil jadinya. Kalau tidak diajeni niku marah. Dia kalau dalam perkumpulan dia datang itu harus dihormati. Kalau tidak ada harus dicari, gitu-gitu. Itu bahaya. Tapi perspektif spiritual loh, nggih. Bukan perspektif sosial loh. Perspektif sosial pasti kalau ada orang yang terkenal sing didatangi mawon nggih seneng kan. Pokoknya tiba-tiba Gus Ikdam hadir ngarep mriki kan seneng Pak Johan. Tapi kalau perspektif spiritual maka itu bahaya bagi para pelakunya itu.
Fa in salakta mengko lamun ngambah sapa sira at-thariqa ing dalan. Dalan apa? Dalan wusul ilallah ba'da syuhrika sakwise kuncara nira. Fal wajibu mongko utawi kang wajib alaika ing atase sira iku at-tawadhu tawadhu. Jadi kalau sebelumnya kita itu umpamanya orang-orang yang terkenal terus kemudian bertoriko mendeklarasikan dirinya untuk mendekatkan diri pada Allah, maka wajib bagi dia untuk tawadhu. Niki yang sudah terkenal ngoten. Pun enten dereng ngene mriki. Terkenal tingkat berbah lah ngoten. Itu maka yang disandangnya itu tawadhu. Tawadhu niku nggih di antaranya satu, tidak menghina manusia, merasa manusia di sisi kanan kirinya lebih rendah. Niku tawadhu. Dan yang menjadi sandangannya itu nggih, semua itu adalah dalam rangka untuk mengagungkan nama Allah, bukan mengagungkan dirinya. Wah, aku kok nek muni ora iso, aku kok muni ora iso sih. Padahal ya gak iso tenan ya pripun. Akhirnya kan golek-golek ben ketok iso gitu. Nah, niku kadang-kadang kan enten pertanyaan angel kan nek sing dereng bener lakune kan jawabnya ngawur. Jawabnya ngawur wis pokoke ketok bener. Padahal yang bagus niku nek mboten saged nggih mboten saged kan tinggal ngeten. Kula mboten saged benjang nek mriki malih kula delekane kan kabel lho. Ya. Gampang tapi ini kok harga dirinya jadi turun. Tapi orang itu sudah nggak mikir harga diri. Gitu. Yang dipikir yang penting adalah mengagungkan nama Allah, dia menjalankan kewajibannya. Wa alla taro lan yento ora ningali sapa sira linafsika marang awak dhewe nira makoman ing siji makom atau kedudukan. Wala taro lan ora ningali sapa sira ma ing barang anta kang utawi sira iku fihi tetep ing dalem ma minal manasibi bayane pira-pira kedudukan. Wa ghairiha lan liyane manasib. Syai'an ing suwi-wiji adiman kang agung. Jadi orang tawadhu itu tidak melihat dirinya mempunyai kedudukan walaupun punya kedudukan. Ngertos nggih? Jangan melihat diri itu punya kedudukan walaupun punya kedudukan. Kalau kita itu punya kedudukan dan kedudukan itu kita bawa kemana-mana, padahal waktu itu adalah kita bukan pas waktu itu. Pas waktu ngeten. Saya lurah namanya. Atau saya kok lurah, bupati wae nggih, mosok mung lurah bupati lah. Saya lurah, saya pejabat gitu. Nah, pada waktu saya ke masjid itu jabatan masih saya bawa. Lah nggih umpamane. Mosok iki kok dhisiki aku sapa aku lurah ya. Enggak oleh. Niku kedudukan dibawa ke mana-mana. Nah, harusnya kita itu melihat diri kita itu punya kedudukan pun kita melihat diri kita bukan punya kedudukan. Agar apa? Agar kita lebih maksimal, lebih optimal dalam pelayanan kita, bukan untuk minta dilayani. Itu pertama. Yang kedua, wala taro ma anta fihi minal manasibi, dan hendaknya engkau tidak melihat dirimu mempunyai kedudukan yang jadi setunggal. Wa ghairiha, dan lain selainnya yang itu terkait dengan keagungan dirimu atau kebesaran dirimu. Berarti intinya apa? Intinya yang dimaksud sini untuk orang menjadi ikhlas itu ditanamlah keakuannya. Keakuan nggih sing gareke sombong, sing gareke riyak niku ditanam. Maka kalau kita ingat sama-sama dengan makalah yang pertama kok bunyinya seperti itu, nanti ada hubungannya.
Kalau seseorang niku merasa wah amalku wis akeh, niku mudah sekali orang itu akan menjadi tinggi hati, merasa dirinya tinggi. Nah, niku nek pun merasa dirinya tinggi, niku noleh niku ketemu wong ora ora soleh kaya aku. Ngoten niku. Niku di antaranya kalau melihat diri tinggi. Bal taro balik ningali sapa sira. Anal khaira ing setuhune kebagusan. Fi tarkihi iku ing dalem ninggalake ma. Jadi kebaikan itu adalah dengan meninggalkan hal-hal yang berhubungan dengan keagungan diri tadi. Lakin tetapine la tatruk ojo ninggal sapa sira hu ing ma illa bi isyarati ustadika kejaba kelawan isyaroe guru nira au bi idnin ilahiyin utawi kelawan idine pangeran. Niku sampai sebegitu penjelasan untuk kalimat yang pertama. Ini yang terakhir ini Bapak, bagi orang-orang yang bertorikoh, torikoh niku kan mengikatkan diri pada keguruan guru tertentu. Seperti saya muridnya Syekh siapa ngoten. Maka pendidikan itu kita dididik oleh Syekh itu dan kita ya apa mendaftar lah ibaratnya, mendaftar untuk dididik beliau. Maka saat ada hal-hal tentang pendidikan-pendidikan tentang menanam seperti ini, menanam kedirian, ya juga harus dikonsultasikan dengan guru. Nah, berikutnya membahas kalimat kedua yang ilustrasi tadi, bahwasannya sesuatu yang tidak tumbuh dengan akar yang kuat, maka hasilnya kurang memuaskan. Summa doroba mengko nuli gawe permisalan sapa musannif sapa Ibnu Athaillah lidzalika marang mengkono-mengkono madzukir masalan ing tepa telodo bikaulihi kelawan dawe musannif fama nabata mongko utawi barang nabata kang cukul apa minal habbi bayane saking wiji mimma saking barang lam yutfan kang ora dipendem apa ma layat iku layatimu ora bisa sempurna nitajuhu apa tukulane ma bal yakhruju balik metu apa ma dhaifan hali apes musfarron tur kuru-kuru kuning layung tafa'u tur ora kena den alap manfaat bihi kelawan ma al intifa'at tama kelawan ngalap manfaat kang sempurna. Jadi kalau pengalaman dengan pertanian pasti akan juga melihat itu. Kalau akarnya kurang kuat, tidak bisa menjangkau akar itu kepada air, maka tanaman itu menjadi busuk, menjadi kuning dan seterusnya. Nek enten parine niku mboten enten berase. Napa namine ini? Gabuk. Manusia juga seperti itu sebetulnya. Wa idza lam yambut lan tatkalane ora cukul apa ma fal ghalibu mongko utawi kaprahe ayal takita iku yen to nemu hu ing ma apa iru manuk. Jadi kalau kita itu menanam benih tidak dalam, bisa jadi akan dimakan oleh burung. Amal kita kalau nggak ditanam dengan keikhlasan tadi, maka yang ngambil adalah seperti burung itu. Maksudnya adalah disombong-sombongke menjadi hilang, Pak. Iku perumpamaan. Fala yung tafa'u mongko ora kena dialap bihi. Fala yung tafa'u mongko ora kena dialap manfaat apa ma bihi kelawan ma aidon kalimale
Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono manabata asaliku utawi salik. Ida ta'ata seperti sebagaimana biji-bijian yang rencananya ditanam tapi akhirnya dimakan burung tadi, seperti itu pula seseorang yang sudah mendekatkan berjalan menuju Allah. Ida ta'ata tatkalane nandangi sapa salik asbab syuhrati ing sebab-sebabe terkenal fi bidayatihi ing dalam permulaane salik. Qalla mongko setitik apa ayyufliha yen to bejo sapa salik fi nihayatihi ing dalam pungkasane salik. Wa bi qadri tahaqquqihi lan kelawan kira-kirane nyatakake salik biwasfil khumul kelawan sifat ora kuncoro yatahaqqaqu lahu mongko dadi nyoto lahu marang salik apa maqamul ikhlas, maqam ikhlas. Famabna amrihi, jadi seorang salik kalau dia itu berbuat sesuatu yang menyebabkan ia terkenal, maka dikhawatirkan akhir dari perjalanannya sebagai seorang salik itu tidak sukses. Maksudnya tujuannya salik ini kenapa? Salik itu adalah orang yang menuju Allah. Orang yang menuju Allah itu berarti tujuan akhirnya adalah sampai kepada Allah, atau yang disebut wusul ilallah. Wusul ilallah itu kalau disamakan kita tadi itu, kalau ikhlas berarti ikhlasnya para arifin. Arifin itu sebutan dari orang-orang yang sudah sampai kepada Allah itu. Fama bana amrihi mongko utawi mapane perkorone salik fil ibtidai ing dalam permulaane iku alal firori melayu minal khalqi saking masyarakat, saking makhluk, wa ikhmali dzikri lan nyamarake zikir, wa adami hubbi syuhrati lan ora anane cinta keterkenalan. Jadi hendaknya seseorang yang masih berjalan menuju Allah, belum sampai kepada Allah niku lari dari makhluk niku maksudnya nggih harapannya itu segera dimapankan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di makhluk itu termasuk orang-orang di sekelilingnya itu adalah bukan pertimbangan utama. Pertimbangan utama harus tetap Allah Subhanahu wa taala. Niku nggih pun sangat sewajarnya. Semua orang kalau ingin ditulis sebagai hamba Allah yang baik, nggih, maka perbuatannya orientasinya harus karena Allah, bukan karena orang di sampingnya. Termasuk istri, Pak, termasuk anak. Iya. Loh kok nggih. Jadi kita itu harus baik sama istri. Pol baiknya. Ya karena Allah. Wong wis dadekke istri kok arep disio-sio. Nanti yang marah maksudnya itu kita menjauh dari perintah Allah kalau jelek dengan istri, jelek dengan anak. Tapi mencintai istri, mencintai anak, mencintai masyarakat, berbuat baik di masyarakat itu ya karena Allah gitu. Yang beda kan hatinya seperti itu toh, Pak. Kalau yang muncul kan sama di fisik kesehariannya. Itu yang pertama, yang kedua niku zikirnya disamarkan. Samarkan niku napa nggih? Perbanyak zikir yang dalam hati. Tasbih no nyapa? Lagi umpamanya begitu. Ben ketok dianggap zikir. Dan tidak cinta ke terkenalan. Hatta idza faniyat hingga tatkalane rusak
apa ausafu pira-pira sifate salik wa baqiya lan tetep sapa salik biro bihi kelawan pangerane kana mongko ana sapa salik ma'a maulahu iku sertane bendarane salik insya'a lan namun ngrasakake sapa salik adharahu insya'a lamun ngrasakake sapa Allah adharahu mongko Allah akan membuat dia muncul. Wa insya'ala lamun ora ngersakake sapa Allah akhfa mongko nyamarake sapa Allah hu ing salik. Jadi yang penting itu kan bukan terkenalnya, yang penting itu kan menjadi hamba Allah. Mau nanti Allah niku memberi tugas dengan dibuat terkenal, ya itu kehendak Allah, atau disamarkan terus oleh Allah, kehendak Allah. Jadi mboten usah nyalon jadi ustad. Kalau Allah berkehendak ya akan diangkat jadi ustad. Diangkat sendiri. Niki maksudnya kalimat niki ngoten niku. Nggih, nek kadang-kadang niku nek pun wayahe mboten saged ditolak wonten ngoten niku. Tapi memang walaupun sudah itu kehendak Allah itu juga merupakan ujian lagi loh Pak. Kata sih, udah terkenal ngoten nggih. Awalnya sudah dikehendaki Allah oleh muncul, itu kan ujian juga. Tinggal kuat mboten. Ya, masih terus ujian, mboten enten mboten ujian niku. Sampai-sampai kalau saya pernah memahami dari syarah yang lain itu ada seperti ini. Sampai-sampai yang namanya walinya Allah itu masih diuji. Wali ini Gusti Allah loh. Niku kan pencedak kali Allah. Ngopo kok masih diuji. Itu ada nih. Niku saya baca niku pertama nggih kaget. Oh, wali ini Allah ternyata juga masih ujian. Berarti memang terakhir itu ya pas seseorang itu wafat itu terakhir, bukan karena dia sudah jadi wali terus kemudian nggak diuji. Ini tetap ujian. Qala Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi. Qala dawuh sapa Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi. Qaddasallah, mudah-mudahan Allah mensucikan sirrahu, sir beliau. Beliau dawuh man ahabba dzuhura fahuwa abdud dzuhur wa man ahabba al-khafa'a fahuwa abdul khafa' wa man kana abdallah fasawa'un alaihi adharahu wa akhfahu. Iki artine ngeten iki. Man utawi sapane wong iku ahabba demen sapa wong adzuhura ing terkenal, terkenal ngeten mawon. Makna aslinya niku lahir atau muncul, pertelo. Fahuwa mongko utawi man iku abdul zuhur kawulane terkenal. Barang siapa yang senang terkenal maka dia menjadi hamba keterkenalan itu, terkenal. Waman ahabbal khafa'a, dan barang siapa yang mencintai menyamar, fahuwa abdul khafa', mongko utawi man iku kawulane samar. Jadi kita itu jangan mencintai gak ketok, juga jangan mencintai ketok. Jangan mencintai terkenal, jangan mencintai tidak terkenal. Cintai Allah. Biarlah Allah yang membuat terkenal atau tidak terkenal, tinggal menjalani. Wa man kana abdullah, lan utawi sapane wong iku Abdullah, abdule Allah, kaulane Allah, fasawaun, maka menjadi sama alaihi ing atase man adharahu, utawi yento diterkenalkan oleh Allah, wa au akhfahu, utawi
nyamarake sapa Allah ing manhu. Nggih, niku akhir dari hikmah yang ke-11. Nggih, kesimpulannya tetaplah untuk menjadi orang yang betul-betul lahir batin itu kawulane Gusti Allah, bukan kawulane terkenal maupun kawulane tidak terkenal. Gara-gara gak ingin terkenal malah gak pernah metu sama sekali mawon. Enten mboten? Enten ngoten niku, Pak. Sampai nyepi ngoten. Mungkin nggih lagi proses. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, ini ada sebuah hadis yang sangat mungkin sudah sangat sering dibaca nih. Bahwasanya ada dawuhipun Rasulullah saking Abu Hurairah. Nggih, saya baca langsung terjemahannya mawon. Menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Yasar. Dia berkata, orang-orang berpencar dari hadapan sahabat Abu Hurairah. Orang sudah ibaratnya habis pengajian, yang ngasih pengajian sahabat Abu Hurairah. Niki Rasulullah meninggal kan. Sahabat Abu Hurairah. Setelah itu Natil atau seorang namanya Natil, seorang penduduk Sam, niku tidak bubar sendirian, masih bertanya kepada Abu Hurairah. Wahai Syekh, ceritakanlah kepada kami hadis yang pernah kamu dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menjawab, ya, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat ialah seseorang yang mati syahid. Lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahui dengan jelas. Lantas dia bertanya, dia niku Allah. Jadi nanti di akhirat itu yang dihisab pertama kali itu orang-orang yang mati syahid itu. Nah, kemudian salah satunya diceritakan niku ditanya oleh Allah, apa yang telah kamu lakukan di dunia wahai hambaku? Nah, orang yang mati syahid itu menjawab, saya berjuang dan berperang demi engkau ya Allah sehingga saya mati syahid. Allah berfirman, dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karena untukku, melainkan agar kamu disebut sebagai orang yang berani. Karena ada tahu orang perang itu, aku kudu nang ngarep dhewe lho. Nyapa? Ben semua orang tahu saya adalah pemberani. Niku orang yang mati syahid. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut. Semua orang sudah tahu kamu itu pemberani. Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Niku orang yang dikenal mati syahid loh. Tapi ternyata badan diterima oleh Allah karena dia mempunyai pingin ben ketok. Medeni ben ketok ya, Pak. Jadi penceramah kondang atau jadi penceramah ikhlas. Nanti dikai amplop itu balik. Niku nggih bahaya. Diterima bahaya mboten nggih bahaya. Berarti semua niku ujian. Iso ikhlas napa mboten niku ujian kabeh. Niku yang mati syahid. Niki lainnya. Dan ditatangkan pula seseorang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Niki katanya. Nek sing mati syahid kan mboten pernah padha teng Palestina. Nek ngajar Al-Qur'an kata termasuk sayang ya. Didatangkan ke hadapan Allah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, lalu diperlihatkannya kepadanya kenikmatan-kenikmatan. Ini loh kalau orang itu nanti belajar Al-Qur'an, ngajar Al-Qur'an, surgane koyo ngeten iki. Ngoten to. Sesudah jelas semuanya, Allah bertanya, "Apa yang telah kamu perbuat, wahai hamba?" Dia menjawab, saya belajar ilmu dan mengajarkannya. Saya juga membaca Al-Quran demi engkau. Allah berfirman, kamu dusta. Akan tetapi kamu belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai seorang yang mahir dalam membaca. Dan kini
kamu telah dikatakan seperti itu. Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Intinya kan ikhlas, Pak. Tadi ini lillahi ta'ala. Seklir mungkin ngoten lho. Nek enten kan 100% itu kan sudah tertinggi. Kalau bisa nggih 100% itu betul-betul lillahi ta'ala. Nek bingung niku bingung piye to lillahi ta'ala niku. Wis pokoke lillahi ta'ala. Tapi liyane ora ono, ngoten mawon. Kayak sing tenanan nggih insyaallah nanti akan lama-lama akan diajari oleh kahanan. Diajari oleh kahanan niku di antaranya nggih. Wah, wong seneng karo aku. Ternyata nek nang burido. Ngoten niku. Nanti akan dikasih tahu entah sengaja atau tidak sehingga kita kecewa juga dengan manusia. Saat sudah kecewa dengan manusia, memang enaknya itu sama Allah kok. Pokoknya kita itu bergeraklah gitu. Karena Allah, jangan karena manusia gitu. Kalau sudah seperti itu, itulah dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang tadi. Nah, niki hadis tasik enten ketik malih nggih. Nah, niki wong infak niki. Lalu diperlihatkan dan seorang laki-laki yang diberi keluasan rezeki oleh Allah. Nah, kalau tadi mati syahid, terus orang pinter. Nah, niki wong sugih. Ada orang yang diberi keluasan rezeki oleh Allah, kemudian dia menginfakkan hartanya semua. Lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan, sehingga ia mengetahui dengan jelas. Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat dengannya? Dia menjawab, orang yang kaya itu, saya tidak meninggalkannya sedikitpun, melainkan saya infakkan harta benda tersebut di jalan yang engkau ridhoi. Wah, ampun, kula infakaken teng masjid, kula berikan kepada fakir miskin, dan seterusnya. Allah berfirman, dusta kamu, akan tetapi kamu melakukan hal itu supaya kamu dikatakan sebagai seorang yang dermawan, dan kini kamu telah dikatakan seperti itu. Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Bapak dan saudara-saudara, jadi ini ada yang menarik. Yang menarik adalah diperlihatkan dulu surganya orang mati syahid, diperlihatkan dulu surganya orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, diperlihatkan dulu surganya orang yang infak harta. Habis itu ternyata dicampakkan, mboten sios. Penak pundi kali mboten ngerti langsung mawon ngoten. Janjane luwih enteng kalau kita itu nggak ngerti enake kopi. Yang kenikmatannya seperti itu nggak tahu, lalu kemudian kita nggak dapat, itu kan lebih enak daripada sudah diperlihatkan ternyata nggak dapat. Itu memang dibuat oleh Allah melalui pemahaman saya melalui hadis ini ya. Itu biar memang orang itu lebih kecewa karena dia sudah memalsukan di hadapan para manusia seakan-akan dia itu lillahi ta'ala. Oke, niki hadis riwayat Muslim sekitar nomor 3500 kalau mau dicek. Itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Pun jam sedoso ya. Tambah malih napa? Kapan-kapan mawon nggih malih. Nggih, untuk malam hari ini kita akhiri dengan kita baca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf, dan monggo dilanjut dengan saraseanipun.